Sekolah minggu paling yahut, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut. Sekolah minggu paling yahut, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut. Sekolah minggu paling yahut, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut. Sekolah minggu paling yahut, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut. Sekolah minggu paling yahut. Sekolah minggu paling yahut. Sekolah minggu paling yahut. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah hari ini? Semoga adik-adik yang di rumah sehat ya Kak Tika. Sehat, yes. Nah hari ini adik-adik ketemu lagi dengan Kak Nova dan Kak Tika. Hai adik-adik. Dalam pembelajaran untuk ibadah minggu ini. Nah adik-adik kita akan bernyanyi bersama nih. Kemudian kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Inang Pendeta. Kemudian apalagi ya Kak Tika? Nah, Kak Nova, ada yang seru. Hari ini kita juga mendengarkan cerita. Wow, pasti seru ya Kak Tika? Pasti dong. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita, atau sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu Kak Tika. Dari lagu pujian Sekolah Minggu, Tuhan Memanggil Namamu. Wah, adik-adiknya dari rumah pastinya tahu dong lagunya. Yuk, kita sama-sama bangkit, kita nyanyi sama-sama yuk. Yuk, Kak Syera. Tuhan memanggil namamu, sekolah minggu. Tuhan memanggil namamu, sekolah minggu. Apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Kak Tika, gimana kalau kita nyanyinya gantian nih? Adik-adik yang kelas kecil dulu, kemudian yang kelas besar. Boleh. Dan adik-adik yang di rumah jangan lupa dijawab ya. Boleh. Ayo Kak Syara. Tuhan memanggil namamu.
sekarang gantian kelas besar ya Kak Tika. Boleh? Iya Kakak Isera? Tuhan memanggil namamu kelas besar. Tuhan memanggil namamu kelas besar. Kelas besar, apa jawabku? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Kurang keras ku jawab ya, ya, ya. Kurang keras ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami, berbicaralah kepada kami, dan berilah kami pengajaran yang baik, agar iman percaya kami semakin bertumbuh dari hari ke sehari. Amin. Adik-adik semuanya, kembali kita akan belajar dari firman Tuhan untuk hari ini, tertulis dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-11 sampai dengan 18. Ayo adik-adik semuanya sudah boleh membuka Alkitabnya. Kitab Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Kita baca bersama-sama. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari kitab Yohanes yang memberitakan tentang Tuhan adalah gembala yang baik. Nah, Yesus itu adalah gembala yang baik bagi kita semuanya. Jadi Yesus itu adalah seorang gembala yang membimbing, yang memimpin, yang mengarahkan, yang memperhatikan, yang memperdulikan, yang memberi nyawanya, yang menyerahkan dirinya untuk keselamatan semua umat manusia yang percaya kepadanya, termasuk adik-adik sekolah minggu, termasuk kita semuanya. Jadi tugas sebagai gembala itu diperankan atau dilakukan oleh Yesus di dalam kehidupan kita ini. Jadi dia tidak pernah capek, dia tidak pernah lelah untuk menuntun, untuk membimbing, untuk mengarahkan kita, untuk memberikan yang terbaik bagi kita sebagai domba-domba Tuhan Yesus. Nah, karena itu
Kalau Yesus itu adalah gembala yang baik bagi kita, yang selalu memberikan yang terbaik bagi kita, yang selalu peduli, yang selalu mengasihi kita, maka sesungguhnya kita sebagai domba-dombanya, kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya kita taat, kita patuh, kita setia, kita mengikuti arahan, bimbingan, pimpinan dari Sang Gembala yang baik itu. Jadi artinya kita harus dengar-dengaran, kita harus taat, kita harus setia, kita harus mau bersedia untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus sebagai gembala yang baik bagi kita semuanya. Kalau tadi dikatakan membawa kita ke arah yang baik, membawa kita kepada kebaikan, membawa kita ke tempat yang teduh, membawa kita ke tempat yang baik, ke tempat yang nyaman, ke tempat yang sungguh-sungguh sangat membuat kita berasa dilindungi di dalam kehidupan kita ini. Nah, oleh karena itu, Tuhan sudah berbuat banyak bagi kita sebagai gembala, makanya kita juga harus berbuat banyak untuk Tuhan kita itu. Nah, adik-adik semuanya, memang ada saja ketika gembala itu bekerja, pasti ada saja yang tidak patuh, pasti ada saja yang tidak taat, pasti ada saja yang tidak mau mendengarkan apa kata atau arahan dari gembala itu. Karenanya adik-adik tidak boleh bersikap demikian. Kita jangan menjadi domba yang tersesat. Kita jangan menjadi domba yang hilang. Kita jangan menjadi domba yang tidak patuh. Tapi kita harus menjadi domba yang baik, yang benar, yang selalu tunduk, yang selalu taat kepada apa yang dikatakan oleh Yesus sebagai gembala dalam kehidupan kita ini. Sebab apa? Yesus itu tidak pernah membawa kita ke tempat yang tidak nyaman. Yesus itu tidak pernah membawa kita kepada kebinasaan. Yesus itu tidak pernah membawa kita kepada hal-hal yang jahat, yang membuat kita tidak nyaman dalam kehidupan kita ini. Tapi Yesus itu selalu membawa kita kepada hal-hal yang baik. Nah, karena itu adik-adik semuanya, Yesus itu sebagai gembala yang baik, berbeda dengan gembala-gembala yang lainnya di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Hal yang paling luar biasa yang dilakukan oleh Yesus sebagai gembala bagi kita itu adalah Dia mau berkorban diri. Dia mau berkorban nyawa demi keselamatan kita. Kalau tadi dikatakan, kalau datang serigala, dia tidak membiarkan kita, dia tidak meninggalkan kita. Kalau ada iblis, kalau ada godaan si jahat dalam kehidupan kita ini, dia tidak meninggalkan kita, tapi justru dia melindungi kita. Ya, dia menjagai kita. Dia melindungi kita dari berbagai ancaman kehidupan kita ini. Karenanya, semuanya itu adalah tergantung kepada kita adik-adik semuanya. Apakah kita mau dipimpin, apakah kita mau dituntun, apakah kita mau diarahkan, dibimbing oleh Tuhan Yesus sebagai gembala dalam kehidupan kita ini. Nah, kalau kita mau patuh, kita mau taat, kita mau setia kepada Tuhan Yesus sebagai gembala kita, maka kehidupan kita akan bahagia, maka kehidupan kita akan terjamin oleh Tuhan. Keselamatan kita, kebaikan kita di tengah-tengah kehidupan kita ini. Nah, adik-adik semuanya, mari kita dengar-dengaran dengan Yesus, Sang Gembala kita. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita yang menceritakan kepada kita tentang seorang gembala dan domba-dombanya yang akan diceritakan oleh Kak Tika dan Kak Nova. Adik-adik semua harus mendengarkan ya. Halo adik-adik. Hari ini Kakak Tika dan Kak Nova mau membawakan sebuah cerita Alkitab yang judulnya apa Kak Nova? Judulnya yaitu Domba yang Hilang. Cerita ini akan dibacakan dari buku yang penerbitnya Yayasan Komunikasi Bina Kasih. Bukunya yang ini ya adik-adik. Nah, sepertinya adik-adik udah siap nih Kak untuk mendengarkan cerita kita.
Sepertinya adik-adik juga sudah tidak sabar. Yuk kita dengarkan sama-sama ceritanya. Cerita Tuhan Yesus. Domba yang hilang. Ada seorang peternak. Dia mempunyai 100 ekor domba. Dia sedang menghitung domba-dombanya. Seekor dombanya hilang. Astaga, kemana domba itu pergi? Apa domba itu ada di kandang ayam? Tidak. Apa domba itu di balik tumpukan jerami? Tidak. Apa domba itu di bawah tanaman pagar? Tidak, dia menghilang. Sepanjang hari, si peternak mencari dombanya. Dia mendaki bukit dan naik ke atas batu-batu. Dia pun merangkak melalui semak duri. Duri-duri itu melukainya, tapi dia tidak akan menyerah. Dia lelah dan lapar. Kakinya juga sakit, tapi dia tetap tidak akan menyerah. Akhirnya, si peternak melihat dombanya, tapi domba itu jatuh ke sungai. Si peternak kemudian terjun ke dalam air. Biur! Dia menyelamatkan dombanya itu. Dan akhirnya, hore! Si peternak sudah menemukan dombanya. Mari kita semua berpesta. Yeay, kita semua berpesta. Nah, adik-adik, demikianlah cerita Alkitab tentang domba yang hilang. Pesan dari cerita ini yaitu peternak itu seperti Allah atau Tuhan, di mana Dia menyayangi domba-dombanya sama seperti Tuhan yang menyayangi kita anak-anaknya. Wah, berarti Kanova, kalau adik-adik sekolah minggu juga sedang menjauh dari Tuhan, Tuhan pasti mencari adik-adik kan? Betul sekali Kak Tika. Nah, adik-adik, demikianlah cerita Alkitab pada hari ini. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Dah. Adik-adik semua, kita akan berdoa bersama setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mau menjadi gembala bagi kami, yang membimbing kami, yang menuntun kami, yang mau berkorban demi keselamatan kami semuanya. Karena itu, biarlah kami semua boleh dalam pimpinan Roh Kudus itu boleh tetap setia, tunduk, patuh, dan taat kepadamu, ya Yesus, sebagai gembala dalam kehidupan kami ini, sehingga kami tidak menjadi domba yang tersesat, tetapi menjadi domba yang selalu mau dengar-dengaran kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita akan mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Siapa aja ya Kak yang berulang tahun? Ada 4 orang Kanova. Ada Roleno Parasian Sidauruk, ada Jemima Anabel Stefani Sidabutar, ada Samuel James Situmorang, dan Clairin Beryl Siboya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ini hadiah ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun minggu ini. Dan hadiahnya bisa adik-adik dapatkan kalau kita sudah beribadah seperti biasa di HKBP Pasar Minggu ya. Nah, adik-adik, Kanova dan Kak Tika mewakili semua guru sekolah minggu, pendeta sekolah minggu, dan semua pengurus sekolah minggu mengucapkan
Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Nah, sekarang kita bernyanyi selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini ya. Yuk, Kak Syera. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhanlah pimpin langkahmu. Padamu Roleno, padamu Jemimah, padamu Samuel, padamu Clairin, selamat ulang tahun. Nah, adik-adik, sebagai lagu penutup, kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 yang berjudul Gembala Baik Bersuling dan Berdu. Yuk, Kak Syera. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembala, itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembala, itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Nah, adik-adik semuanya, kita sudah belajar dari firman Tuhan untuk hari ini, dan kita akan mengakhiri pembelajaran kita dengan berdoa bersama. Mari lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepadamu dalam pembelajaran kami hari ini. Engkau bersama-sama dengan kami, mendiami hati dan pikiran kami, sehingga kami dalam ketenangan kami, dalam rasa syukur terima kasih kami, boleh belajar dari firman-Mu. Hari ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa sesungguhnya Yesus itu adalah gembala yang baik bagi kami, yang selalu memperhatikan apa yang kami perlukan, yang selalu memenuhi apa yang kami butuhkan, yang selalu menjagai dan melindungi kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kami selalu taat dan patuh untuk mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami ini, sehingga kami tetap menjadi anak-anak sekolah minggu yang baik,
yang selalu percaya kepadamu. Bapa dalam surga, biarlah kiranya juga Engkau memberkati setiap anak-anak sekolah minggu di gereja kami ini. Biarlah Tuhan memberkati tumbuh kembang mereka semuanya, secara khusus dalam pertumbuhan iman percaya mereka dalam masa-masa sulit yang kami hadapi saat ini. Tapi kami percaya Tuhan akan selalu memperhatikan anak-anak sekolah minggu yang mau dengar-dengaran dengan firman-Mu. Kami juga mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami yang berulang tahun secara khusus dalam 1 minggu ini. Biarlah Tuhan juga yang selalu memberkati mereka semuanya, menambahkan umur yang panjang, menambahkan kekuatan, kesehatan, kepintaran juga kepada mereka semuanya, supaya semakin sempurnalah sukacita dan rasa syukur mereka kepada Bapa dalam surga. Berkati keluarga mereka, orang tua mereka, yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Kami juga mendoakan Bapa dalam surga untuk ibadah-ibadah, pembelajaran-pembelajaran kami berikutnya. Biarlah Tuhan tetap mengingatkan adik-adik sekolah minggu untuk selalu penuh dengan semangat untuk belajar akan firman Tuhan. Sebab firman-Mu itu adalah kekuatan bagi kami, firman-Mu itu adalah pelita bagi kami, firman-Mu itu adalah sukacita dalam kehidupan kami ini, agar kami semakin dikuatkan dalam iman percaya kami. Terima kasih Bapa dalam surga, ampunilah kami akan dosa-dosa kami, supaya kami semakin layak untuk menjadi domba-domba yang baik di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai pembelajaran firman Tuhan pada hari ini. Tadi kita sudah bernyanyi ya Kak, sudah mendengarkan firman Tuhan dari Inang Pendeta, dan juga sudah mendengarkan cerita Alkitab. Semoga adik-adik yang di rumah bisa mengerti firman Tuhan yang disampaikan Inang dan juga melakukannya di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita tutup ibadah kita minggu ini, Kakak Tika dan Kak Nopa mewakili guru sekolah minggu, Inang Pendeta, dan Inang Pengurus tetap berpesan, tetap berdoa, jaga kesehatan, patuhi mama papa, dan di rumah aja. Bye!